nggak ada vitamin K. Enggak. Ini Ya cariin keranjang cantik kamu kok. yang beresin, Ada keranjangnya udah di kepanasan. bawah. Kamu Assalamualaikum Bang Yuma. mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan semangat malam teman-teman sekalian. Waalaikumsalam. Oke, numpang lewat aja sih tadi. Gimana punya kabar? Sehat-sehat selalu Bang Yuma. Artis Sehat. TikTok nih, artis TikTok kita satu room Sehat, dengan sehat. artis TikTok. Ya, Pak. gimana teman-teman? Baik baik. Itu Pak Sima minta diruqyah itu Bang Yuma. Iya. Tanya host. Kita bincang-bincang. Iya. Tema tausiahnya apa ini Bang Yuma untuk malam ini? Ya terserah teman-teman aja. Ini satu agama semua kita. Terserah. Bukan itu Pak Sima itu. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga Satu. Bang Yuma. Iya betul. Iya. Terperangkan dalam cinta akan diri dan Ini soalnya kumpulan orang-orang The Slowly Banana to Speak ini Bang Yuma. Perlu diruqyah semua ini. Oh gitu. guyu aku jadinya nih. Wah, ini ada teman kita Titisan Raja Damai. Wah, bagus ini. Iya. Kan Yesus dia. Iya. Dari sekte mana bang? Titisan Raja Damai. Dari mana Pak Sima? Dari Pasti, ditanya dari itu. apa, dari aliran ini, aliran roh Aliran? Wih. ya kita bagian aliran goib tuh Pak. Oh. Iya. Raja Damai. Iya saya 9 ya. Dia nyambi dagang dia Pak Ima. Nyambi di warung. Lagi jualan bang. Iya lagi jualan. Iya. Lanjut Ini yang Pak Cuma. ini cari perpuluhan ini Bang buat hidup. Buat severan. Maklum lah rakyat jelata. Kalau nggak cari perpuluhan kalau nggak sama hidup. kalau sama saya jangan dibahas tentang Tritunggal, tentang oneness, tentang ini jangan. Doktrin bebas doktrin saya. No doktrin. Guys, mantap. Nanti kita kasih Pak Sima itu Trisakti gitu aja. Kalau host sendiri dari sekte mana bang? Kalau saya sektenya Roro Kidul. Allahu Ahad, Allahu Somad gitu Bang Juma. Masya Allah. Loro Kidul. Ya kita angkat tema Kalau aja, saya kita bahas-bahas apa Hot gitu. Mountain. Iya, apa temanya kira-kira Bang Juma? Biasanya Bang Juma ini yang mempunyai apa itu analogi yang menarik biar yang di bawah Ini. pada terguncang kan. Pak Rongo Jati dulu ditanya dulu Pak Cuma Pak Rongo Jati nih. Ini suhu saya nih Pak Rongo Jati nih. Iya. Sekte Yang mana? itu? Rongo Jati. sama Pak Larong, Jati. Pak Larong, Rongo Jati sama Pak Larong dua-duanya itu suhu saya tuh. Guru saya tuh. Oh, iya bagus lah. Yaudah kita angkat tema yuk, diskusi ringan kita. Ayo, nggak apa-apa. Bang Ronggo Jati, Bang Larong, Pelarung. Iya. Ya, angkat tema bang, kita diskusi bang. Dua arah bagus. Temanya apa ini? The Slowly Banana to Speak atau Maneuver of Landing Bang Yuma?
biasanya yang paling susah dicerna itu untuk slowly banana to speak ya. Kalau manuver of landing itu udah pada pinter semua ya di TikTok ini. Iya. Mungkin ada tema host yang ini. Ini belum ada judul Bang Yuma, makanya menanti Bang Yuma ini kasih judul yang apa itu menarik lah, biar yang dibawa pada apa itu kibarkan bendera putih. Iya. Apa bagusnya ya? Udah banyak sih yang sering kita bahas. Apa? Kalau kita bahas Al-Quran boleh nggak nih? Bebas di sini. Boleh. Boleh bebas Bang Juma. Oke, nggak apa-apa. Iya. Terkait dengan surah Al-Baqarah ayat 78 gitu. Saya penasaran dengan Al-Quran ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 78 gitu. Jadi di ayat ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Ini ayat selanjutnya menerangkan kemudian karena kebutaan mereka, lalu kemudian mereka menuliskan sebuah kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mengatakan ini dari Allah. Fawailul ladzina yaktubunal kitab biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Amin. Jadi menurut Al-Quran ada sekelompok orang yang buta terhadap kitabnya orang Yahudi, kemudian mereka menuliskan kitab tentang itu, sementara kitab itu dikatakan firman Tuhan, tetapi ternyata itu bukan firman Tuhan. Ini menurut pemahaman saya nih Bang, kalau kita melihat dari materi-materi apologet selama ini, selain Al-Quranul Karim, ada satu kitab lagi yang bercerita tentang kitab Taurat, yaitu Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, di mana beberapa item dari Perjanjian Lama ini saya menemukan ada hal yang bisa terindikasi itu bukan Taurat, tetapi itu adalah catatan orang yang datang setelahnya, yang kemudian masuk dalam penjabaran daripada pengajaran Nabi Musa itu sendiri. Nah, inilah yang saya katakan, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Ini gimana tanggapan teman-teman sekalian? Contoh misalnya di dalam Ulangan 34 ya. Bagaimana kemudian di sana diceritakan bagaimana Nabi Musa itu mati gitu ya. Lalu menceritakan tentang kematian Nabi Musa. Sementara kitab Ulangan ini dikatakan sebagai kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa. Tapi ternyata di dalamnya ada cerita, lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sanalah di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Betfor. Nah, kalau kita melihat, saya pribadi melihat ini bukan kitabnya Nabi Musa, maka saya boleh membenarkan Al-Quranul Karim bahwa sebagian manusia membuat sebuah kitab dan mengatakan itu dari Tuhan padahal bukan dari Tuhan. Gimana pandangan saudara-saudara saya di sini? Apakah ada tanggapan atau ada masukan atau ada pandangan lain gitu? Silakan. Host, mulai host. Kamu jawab. Oke. Siap. Ya, kalau kayak gitu itu ya Bang Juma, kita aja itu belum lahir waktu itu. Jadi ketika itu dirubah
ataupun dibikin sendiri, ya kita juga tidak tahu. Ini paling ikut aja. Kalau dapatnya itu ya pasti ya yang diterima itu. Mungkin kalau ada orang ahli kitab, pasti dia teliti mana ini letak ada kekurangannya, itu pasti bisa mendeteksi gitu Bang Yuma, menurut saya. Mungkin monggo Bang Ronggo. Oh saya, kalau menurut saya ya sebenarnya ya sederhana aja. Karena kita juga bukan pengikut atau ngikutin jalurnya kitab-kitab itu. Jadi sama, kita juga warisan dari leluhur. Jadi leluhur mau nulis apapun kita pun nggak tahu sebenarnya sebagai umatnya ya. Entah itu Alkitab atau Al-Quran yang katanya sebagai turun temurun, itu kan Al-Quran juga katanya informasi juga pernah dibakar. Terus Taurat, Zabur juga kitabnya juga nggak ketahuan di mana, yang aslinya seperti apa. Jadi sebagai umat-umat saat ini yang saya pandang ya sebenarnya untuk ayat-ayatnya sendiri pun kita nggak tahu yang asli yang mana dan yang benar yang mana. Kita hanya bisa menggali, dalam arti menggali itu secara akal pikiran itu yang masuk akal dan tidak yang mana, seperti itu. Lanjut. Monggo Pak Larung. Lanjut dulu. Saya lagi baca kitabnya. Oke. Mungkin Pak Sima bisa kasih penjelasan. Kalau saya begini ya, yang dimaksud hukum Taurat itu adalah hukum, ya itu hukum perintah yang ke-10 itu, yang 10, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan berzina. Yang itu yang 10 itulah Pak Juma. Itulah hukum Taurat itu yang sebenarnya. Istilahnya itu bagi saya itu semuanya itu ada sejarah dan perjalanan hidup oleh para nabi itu. Itu Pak Juma. Oke, baik Bang. Jadi ya ini pandangan kita ya, pandangan masing-masing. Kemudian ini Bentar, adalah, Bang. ya Bang silakan, Juma. silakan. Iya. Ini Pandangan Pak, saya. lagu Ita, monggo Pak, lagu Ita. Siapa tahu punya pandangan lain tentang pengertiannya. Satu-satu dikasih apa itu, ngomong lah. Monggo Mbak, lagu Ita. Aku nyimak aja dulu Bang Hos, aku nyimak dulu. Oh iya. Oke. Kalau pandangan Bang Lanjut. Juma sendiri gimana? Ya, baik Bang. Kalau saya melihat daripada apa yang diterangkan kemudian Al-Quran, kalau saudara-saudara saya di sini kemudian mengatakan ya kita hanya mengikuti saja tanpa ada kemudian analisa secara tradisi, misalnya sama seperti Al-Quran. Tradisi yang ada di Al-Quran itu tradisi lisan, kemudian didukung oleh tradisi tulisan. Dalam hal ini mata rantai penyampaian Al-Quran itu dari sumber pertama, sumber kedua dan seterusnya itu terjaga dengan apik. Nah, sehingga ketika kemudian kita melihat sebagai keturunan Adam yang ada pada masa akhir, kita yang generasi sekarang ini ya, melihat bahwasanya perjalanan pengajaran Tuhan kepada keturunan Adam itu ibarat kata orde lama, orde baru, lalu kemudian reformasi. Nah inilah yang terjadi. Ada perjanjian lama, perjanjian baru, kemudian Al-Quranul Karim. Ini dalam pandangan saya sebagai seorang muslim. Nah,
Ketika Al-Quran mengatakan wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba, bahwa ada orang-orang di antara mereka yang buta huruf, tidak memahami kitab yang sesungguhnya, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Ini yang membuat saya beberapa hari ini berpikir bahwasanya apakah betul ada di kalangan teman-teman di luar Islam ini yang mampu memberikan data akurat bahwasanya yang ada di tangan mereka itu betul-betul adalah kitab Nabi Musa. Sedangkan yang ada di Indonesia ini itu sudah menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga kita kehilangan arah untuk mencari titik di mana Al-Quran ini bisa disangkal pemberitaannya. Nah, sedangkan menurut saya pribadi, terjemahan itu bukanlah sebuah terjemahan, misalnya dalam sebuah kitab Taurat. Terjemahan kitab Taurat itu bukan Taurat. Karena yang dikatakan Taurat itu adalah kalam Allah, firman Allah dalam bahasa yang kemudian Allah gunakan untuk mewahyukan kepada nabinya. Sedangkan terjemahan dari bahasa itu adalah upaya manusia untuk mentafsirkan dan memahami apa yang termaktub di dalam firman Tuhan itu. Nah, yang ada di Indonesia hanya bahasa Indonesia, artinya terjemahan upaya manusia untuk kemudian memahami firman Tuhan tersebut. Dengan kata lain, itu bukan firman Tuhan. Nah, lagi-lagi Al-Quran mengatakan fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian berkata ini dari Tuhan, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Ya, mungkin seperti itu pandangan saya, abangku dan saudara-saudaraku yang ada di sini. Tapi ini wajar karena saya seorang Muslim, ya. Tentu berbeda dengan pandangan teman-teman yang ada di luar Muslim. Itu kita santai aja untuk berdialog. Silakan, Bang. Kalau saya sih well aja ya ketika Bang Juma menyampaikan kayak gitu. Soalnya kan saya Muslim juga gitu. Mungkin bagi yang lain monggo. Masya Allah. Silakan, Bang. Ya sebenarnya nggak ada yang didebat ya, ada mati ungkapan yang disampaikan dari Bang Juma sendiri juga apa adanya yang diketahui Bang Juma seperti itu kayaknya. Jadi karena saya tidak ada di zaman itu, Pak Juma, jadi yang saya yakinin itu hukum yang ke-10 aja, hukum yang ada, hukum yang diwahyukan langsung diberitahukan Tuhan kepada Musa, pada hukum yang ke-10 itu, yang ditulis di batu nisan itu ya, ada 2 batu nisan itu, jadi 55 itu batu nisan. Itu yang aslinya dari Tuhan itu. Lainnya dari perilaku. Ya, lainnya itu perilaku manusia dan secara kehidupan manusia, dan kehidupan manusia itu dimasukkan ke dalam kitab itu gitu. Oke, baik. Nah, kalaupun begini bang, kalau saya melihat ini lagi-lagi dari kacamata Islam ya bang ya. Islam ya. Bang. Jadi kita santai aja ya bang. Nah, kalau saya melihat dari kacamata Islam, kalau dikatakan kemudian dalam ajaran agama Islam itu jelas bahwasanya innani anallah la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kan gitu. Akulah pencipta langit dan bumi dan seterusnya, akulah yang mengutus Adam, Abraham, Ishak dan Yakub. Itu klaim di dalam Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengklaim dirinya sebagai pencipta langit dan bumi yang telah mengutus kemudian para nabi, mengutus hukum-hukum ketentuan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika kemudian kita melihat di dalam kitabnya Nabi Musa atau kitab teman-teman Kristen berbicara mengenai hukum Taurat, misalnya jangan ada ilah lain di hadapanmu. Ini lagi-lagi saya sebagai seorang Muslim melihat bahwasanya hukum pertama ini sudah tergantikan dengan adanya ilah baru yang kemudian dikatakan sebagai anak Tuhan, dan itu adalah Yesus. Ketika Tuhan jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, saya melihat justru teman-teman Kristen ini membuat ilah baru. Itu pandangan saya. Di dalam Keluaran 20 jelas ilah yang dimaksud di sini adalah sembahan atau Tuhan
atau Tuhan. Nah, ketika diperintahkan, diingatkan kemudian kepada Bani Israel jangan ada ilah lain. Justru ketika datang Kristen di Antioquia pertama kali dan berbagai macam konsili-konsili, maka mereka menggantikan ilahnya Musa itu dengan ilah yang mereka sebut dengan sebutan Yesus atau Kristus. Mungkin pandangan saya ini salah, tapi kalau misalnya abang saya tidak keberatan, silakan untuk ditanya. Oke, zamannya Musa udah ada Yesus belum? Udah ada Yesus. Menurut saya belum ada, Bang. Ya betul. Iya. Jadi begini. Jadi Tuhan itu kan nggak kelihatan. Iya, betul. Iya. Tuhan itu goib ya. Benar, Bang. Ya itu di zamannya Musa. Karena orang banyak nggak percaya sama Tuhan ya. Banyak menyembah patung, membuat sesembahannya, membuat dari patung emas kan. Jadi menyembah ke pohon-pohon juga banyak. Makanya Tuhan banyak ini. Jadi Tuhan itu jadinya ada membuat suatu perjanjian. Karena ada perjanjian itu di perjanjian lama itu kan ada, makanya dibikin perjanjian lama itu. Tuhan berjanji dia akan turun ke bumi. Bentar ada pasien nih. Ini agak susah nih. Kalau ada pasien. Siap. Makanya saya nggak mau berdebat. Dulu. Ini nggak berdebat. Ini hanya sejarah. Gitu aja guys. Nggak usah diperdebatkan. Iya, betul. Iya. Ya itu contohnya. Atau Jadi dari Abraham atau Ibrahim ke Musa itu kan sebenarnya udah ada syariatnya yang jadi 10 perintah Allah itu kan. Jangan menyembah berhala, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, tidak hormat, kuduskanlah Tuhan, hormati ibu bapakmu, jangan membunuh. Itu kan sebenarnya kan syariatnya itu sebetulnya kan. Nah, kalau pemahaman saya kan bukan seorang pendidikan, jadi hanya ngacak lah orang jalanan ibaratnya. Jadi dari syariat yang ada ini diteruskan oleh Isa atau Yesus itu sendiri, itu mengenal Tuhan di dalam diri gitu kan. Nah, wujudnya ada cinta kasih itu sendiri penerusnya. Nah, dari zaman Isa atau Yesus itu terakhir kan Nabi Muhammad yang artinya adalah terpuji itu sendiri. Jadi dari syariatnya Ibrahim diterapkan, terus mengenal Tuhan di dalam diri, aku dan Bapa satu, terus diteruskan ke Nabi Muhammad, ke perilaku kehidupan sehari-hari itu yang menghasilkan perbuatan terpuji itu sendiri dengan hati yang penuh cinta kasih, itu simbol dari Isa seperti itu. Makanya dari aku dan Bapa satu diteruskan di Al-Quran ada Allah lebih dekat dari urat lehermu seperti itu. Mungkin ada yang di hadis, ada yang percaya dan enggaknya bahwa barang siapa mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhannya seperti itu. Jadi itu berurutan kalau menurutku dari pemahaman jalanan seperti ini. Jadi itu hal yang bagus dari syariat, pengalaman di otak pikiran bahwa jangan membunuh, jangan berzina, menghasilkan cinta kasih itu mengenal Tuhan di dalam diri. Setelah diterapkan ke kehidupan bermasyarakat menjadi Muhammad itu terpuji seperti itu. Nah, seperti itu Bang Juma ya, dari pengalaman yang acak ini. Bukan yang Jadi begini tadi ada orang ini pembeli nih. Jadi Tuhan itu kan ada berjanji. Iya, Pak Juma mungkin tahu kan dia saya berapa tuh? Saya 53 ya. Akan datang juru selamat, itu janji Tuhan itu. Jadi Tuhan sendiri yang wujud jadi manusia. Roh itu, firman itu yang goib itu jadi manusia, wujud menjadi manusia, wujud gitu Pak Juma. Iya. Berarti endingnya pada perintah, pada jangan ada ilah lain, dengan jangan ada. Iya nggak, itu nggak boleh kan? Nggak ada dua Tuhan. Tuhan ini satu.
Tadi Tuhan itu mau wujud jadi manusia. Tadi Tuhan itu Iya. Tapi kalau di dalam Yesaya 43 Bang nomor 10, Tuhan tidak bisa dibentuk dalam rupa apapun. Tidak ada Tuhan Berarti yang kan Tuhan maha kuasa, maha besar. Rohnya juga meliputi segala bumi. Rohnya juga Ya, maksud saya gini Bang. Ya, Tuhan sendiri yang mengangkat saksi bahwa dirinya tidak akan terbentuk gitu. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Artinya kalau dia membentuk diri menjadi manusia, berarti menyalahi kesaksian yang diucapkan di dalam Yesaya 34 nomor 10. 34 nomor 10. 43, Yesaya 43 nomor 10 maksud saya. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Dan ini kalau ada pemahaman bahwa Tuhan itu membentuk diri menjadi manusia, berarti menyalahi konsep menjadi. Belum juga ketika dia menerangkan di dalam 2 Tawarik 6 nomor 18 dan 1 Raja-Raja 8 nomor 27. Tetapi benarkah Tuhan hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, apalagi rumah ini, apalagi rahim seorang manusia. Itu pandangan saya Bang, sebagai seorang muslim. Itu pandangan saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Aku nyimak dulu. Makasih. Baru gabung. Iya, nggak apa-apa. Ini apa ya? Diskusi sehat, no framing, no jorok, gitu aja. Langsung saya batasi guys, biar puasa kita tuh nggak rusak gara-gara diskusi. Iya, Oke, betul Bang. lanjut. Gimana teman-teman? gimana Pak Ronggo? Lanjut. Ya itu, dalam arti kan kita juga bukan akademis untuk keagamaan, jadi hanya masyarakat biasa dalam arti memandang segala Keesaan Tuhan itu ya gitu. ya. Jadi maaf Pak Sima, untuk saya sendiri menyebut bahwa firman menjadi manusia itu sendiri itu adalah aku sejati, nyawa gitu loh. Jadi wujud manusia ya di dalam diri kita, bahwa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Dari nafas saja kita nggak bisa mengendalikan, bergerak dengan sendirinya. Jadi kan Tuhan wujud jadi manusia ya diri kita sendiri ini, aku dan Bapa satu, bahwa Allah lebih dekat dari urat leher. Sedangkan rambut pun tumbuh-tumbuh sendiri. Kita hanya pikiran, kita amnesia pun hilang kita. Tetapi tubuh sama perangkat-perangkat di dalamnya pun masih tetap bekerja. Itulah wujud Tuhan, bahwa jiwa kita ini yang harus diselamatkan lewat kolbu di dalam diri kita, seperti itu. Jadi memang kolbu. Jadi jiwa ini harus diselamatkan, bahwa barang siapa apabila hendak berdoa, maka masuklah ke kamar dalammu, kolbu, tutup semua pintu di belakangmu, yaitu panca indera, maka Allah Bapa yang tersembunyi akan meluruskan doamu, seperti itu. Kalau pemahaman saya seperti itu Bang Juma ya. Jadi hakikat-hakikat dari ayat-ayat termasuk Al-Quran itu yang saya pelajari. Jadi untuk ayat berapa ini seperti apa itu saya tidak maksud, tapi untuk menggali-gali pemahaman dari ayat itu sendiri yang saya tekankan, keselamatan diri jiwa ini yang pada akhirnya akan menjadikan damai, sehingga innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dari Allah kembali ke Allah gitu, melepas segala dunia. Itu pemahaman yang saya pakai. Tidak keterikatan terhadap dunia, termasuk istri, anak, itu yang harus kita lepas itu saat ajal menjemput, kedamaian sejati itu. Hai jiwa-jiwa yang tenang gitu kan. Iya. Seperti itu pemahaman yang saya terapkan dalam diri saya. Monggo lanjut atau Bang Juma.
Ya, mungkin ada yang mau Mana nambah. Bang Larung? Pak Larung? Ya. Monggo dilanjut. Dah dilanjut melulu Pak Larung. Pak Larung janjilah. Ya intinya itu Saya, aja. Intinya ini pembahasan sebenarnya mengerucutnya ke iman. Ke iman. Jadi kalau mengerucut ke iman itu saya lebih sepakatnya lebih mengenal diri dulu. Jadi kita bedah dulu kita bedah dulu. Jadi kalau menurut saya kita ini sebenarnya pengulangan sejarah dari orang-orang yang terdahulu. Di situ di pembahasan di kitab itu kan orang-orang terdahulu. Dan itu terjadi juga di zaman sekarang gitu. Seperti itu. Menurut saya seperti itu. Jadi kembalinya ke iman dulu. Mau dilanjut. monggo Pak Sima. Ya, baik. Jadi yang diterangkan oleh saudara kita tadi itu di dalam Al-Quran dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Jadi memang milik Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan Allah meliputi segala sesuatu itu. Artinya ya tiada daya dan upaya kecuali hanya Allah saja gitu. Betul bahwa apa yang kemudian kita lakoni di atas muka bumi ini semua adalah aspek dari kuasa Tuhan kan gitu ya. Nah, hanya saja ketika tadi kita membahas tentang 10 hukum Taurat menggantikan kemudian ilah lain, lalu kemudian saudara kita mengatakan ilah yang tadi itu adalah Yesus itu sendiri yang menjadi manusia. Saya rasa saya sudah menjelaskan bahwasanya kitabnya orang Yahudi itu menekankan dengan sangat-sangat sahih, meskipun hanya terjemah yang ada sampai kepada kita, tapi kita bisa mau mengetahui bahwasanya Tuhan yang datang kepada para nabi itu tidak akan mungkin merubah wujud menjadi sosok yang lemah, karena Tuhan itu maha kuasa, maka mustahil kemudian dia menjadi berhenti dari kemahakuasaan. Saya kira itu pandangan saya, rekan-rekan sekalian, pandangan saya sebagai seorang muslim terkait dengan apa yang saya uraikan di awal tadi terkait dengan Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 78 gitu ya. Bahwasanya di antara orang-orang terdahulu itu ada yang buta huruf, tidak mengerti kitab suci, lalu kemudian mereka menuliskan sebuah buku hanya berdasar terhadap angan-angan dan hanya menduga-duga gitu. Mungkin Linda Alif ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Kalau saya Guru. sorry lanjut. Ya, nggak apa-apa, lanjut dulu, kan saya juga baru gabung. Silakan arahnya. Mungkin di sini kawan Kristen semua ya, selain Bang Juma dari host. Nggak apa-apa. Belajar aja. Jadi itu dalam arti ya itu memahami, mencari asal katanya itu kayak Kristus Yesus kan, yang Kristus itu artinya diurapin atau dipilih, Yesus sendiri artinya Yahweh menyelamatkan. Jadi yang dipilih Yahweh untuk menyelamatkan ini masih tanda tanya, siapa yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan ini. Nah, dia harus dicari. Nah, seperti itu. Jadi bukan langsung larinya ke sosok orang yang jauh, kalau saya yang jauh di luar negeri gitu. Jadi sesuatu yang kita baca di dalam Al-Quran atau Alkitab itu saya selalu mencari ke dalam diri gitu loh. Saya berkacanya ke dalam diri, bukan nunjuk ke orang lain. Jadi ungkapan-ungkapan seperti tadi kan, apabila hendak berdoa masuklah ke dalam diri, kalau ke kamar dalammu gitu kan, kamar dalammu, saya nyebut oh itu di kolbu, di hati, tutup semua pintu di belakangmu, itu panca indera, seperti itu Bang Juma. Jadi memang beda ya dalam arti untuk sisi pemahaman sendiri ya. Kalau saya kan selalu menggali apa yang terkandung di
tersirat dan tersuratnya di ayat-ayat itu. Jadi kalau memang ditemukan pun nggak bakal bisa ketemu karena memang beda pemahaman seperti itu. Tapi tetap maksudnya kuncinya yaitu kedamaian hati yang menjadikan selamat. Itu dalam bahasa Arabnya Islam gitu kan. Menjadi damai dan selamat itu kan kuncinya Islam, menjadi orang yang Islam itu sendiri. Seperti itu. Oke. Monggo lanjut. Ya, Oke. mungkin saya berbagi pandangan dulu ya, mungkin sama kawan-kawan Kristen di sini, bahwa di dalam ajaran yang dikatakan samawi ya, pewahyuan, bahwa Tuhan itu untuk menyelamatkan umat manusia mengutus para nabinya. Dan para nabi itu diutus, atau para rasul itu diutus, tujuannya agar mengembalikan manusia menyembah kepada Tuhan yang benar. Terutama Al-Quran banyak sekali menjelaskan kisah Bani Israel di sana. Dan di sana banyak sekali dari kitabnya Musa dan seterusnya itu tetap menyembah Tuhan yang satu. Sampai ke sini nabi penutup atau rasul penutup terakhir, yaitu Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, itu penutup memang terakhir, tapi untuk kalangan Bani Israel. Dan dia tetap mengajarkan Tuhan yang satu, mengajarkan menyembah Tuhan yang satu. Dan posisi Yesus atau Nabi Isa, dia sebagai seorang utusan. Nah, kehadiran Islam sebagai yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan tentang mengembalikan lagi, memposisikan lagi ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para nabi, terutama yang banyak diselewengkan oleh kalangan Bani Israel. Nah, satu sosok ini yaitu Nabi Isa alaihissalam. Beliau ini adalah seorang utusan, sama seperti para nabi sebelumnya. Hanya ada sisi pembeda, yaitu tentang bagaimana penciptaannya. Makanya disinilah yang sering terjadi pembahasan dan pokok bahasan, di mana ketika kalangan Bani Israel, kalangan orang-orang Yahudi menolak Nabi Isa sebagai nabi, kalangan Nasrani atau kalangan Kristen, mereka dengan keajaiban diciptakannya Nabi Isa sehingga dia menuhankannya atau bagian atau salah satu dari Tuhan, maka Islam hadir memposisikan kepada posisi yang sesungguhnya. Ketika Yahudi mengatakan dia bukan nabi, maka Islam mengajak memposisikan menerima dia seorang nabi. Ketika kalangan orang Nasrani atau kalangan Kristen, ini dalam perspektif Islam ya, dia menuhankan seorang utusan, maka kita ajak kembali kepada posisi yang sesungguhnya. Di dalam Al-Quran banyak sekali ditegaskan bahwa wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebihan dalam beragama. Jangan mengatakan kepada Tuhan itu kecuali dengan ya hak. Sesungguhnya Isa Al-Masih adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya. Dan berapa kali kami umat Islam mengajak memposisikan seorang utusan kepada posisi yang sama sebagaimana para utusan yang lainnya. Makanya ditegaskan surah para nabi Al-Anbiya dikatakan bahwa tidaklah aku mengutus seorang utusan pun atau seorang rasul pun kecuali aku wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku dan sembahlah aku. Itu semua para nabi mengajarkan yang sama. Nah, makanya di sini sebagai mungkin diskusi ya, kita lintas iman, ketika ada yang menuhankan seorang utusan Tuhan, maka kami mengajak posisikan seorang utusan itu kepada posisi yang sebenarnya. Nah, itu dulu mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Silakan. Tafadhol juga Gurunda. Ya itu, kalau nyebut utusan tuh, kalau sebagai manusia kan ada dua, jasmani dan rohani itu kan. Kalau jasmani ya pasti nggak mungkin kalau kita menuhankan jasmani ketemu jasmani, materi ketemu materi. Tapi rohani itu ada di dalam diri kita sebagai utusan-utusan nabi-nabi itu. Misalkan Yesus diutus untuk bangsa Israel. Kalau saya mengartikan Israel itu bangsa yang berjaya atau yang merdeka atau yang bebas. Yesus itu kan Yahweh apa Tuhan menyelamatkan. Tuhan akan menyelamatkan bagi
jiwa atau Israel yang bebas dari belenggu nafsu duniawi itu, maka akan turun keselamatan dalam diri kita kalau kita melepas segala ikatan-ikatan kebelengguan itu, nafsu atau apa seperti itu. Jadi kalau Bang Arif atau Bang Juma menjelaskan secara surat, saya memahami langsung ke dalam diri gitu, apa yang dikatakannya seperti itu. Jadi ya memandangnya untuk ke ajaran lain ya sah-sah aja, dalam arti dia pemahaman dia dari leluhur seperti itu, ya monggo silahkan gitu kan. Kalau memang Yesusnya materi yang dijadikan Tuhan, ya salah juga yang menanggung dia sendiri seperti itu kan. Sebagai utusan Nabi, misalkan Bang Juma mengeluruskan, saya nyebut Nabi juga, Nabi dari Nur Muhammad yang ada di dalam diri Bang Juma atau Bang Arif ini akan membimbing bagi siapa yang tertutup gitu. Kafir kan tertutup, pastinya kafaro kan tertutup, jadi tertutup dari pandangan kebenaran, yaitu Tuhan yang Maha Esa itu sendiri, seperti itu. Monggo dilanjut. Ya, saya tanggapi apa yang dikatakan Pak Ronggo tadi itu benar tadi itu gitu. Jadi kita itu bukan menyembah yang tubuh ya, bukan menyembah tubuh, kita menyembah roh Bapa itu sendiri, roh yang goib itu. Nah itu yang kita sembah, kita puji, kita sanjung, bukan yang manusianya, bukan. Nah, itu Pak Juma, Pak Alif, sama semuanya, ya begitu pendapat saya. Apa aja ya, misalnya ya seperti itu. Kalau saya mendengar, ya itu otomatis ya di otak saya, intuisi itu selalu keluar. Jadi apa yang dibacakan ayat, saya langsung, oh ini ke dalam dirinya seperti ini nih maksudnya, seperti itu. Jadi langsung keluar gitu, seperti itu. Untuk memahami keselamatan bagi jiwa kita, jiwa yang mutmainah itu sendiri yang kita inginkan, jiwa yang damai, seperti itu. Ya, silakan Dinda Alif ditanggapi dulu. Ya. Nah ini ya betul Bunda. Ada hal yang menarik ya, ketika menyembah Yesus itu adalah menyembah rohnya. Tadi dibilang begitu. Nah, kalau saya membaca kitab Bapa, misal di Yohanes 4 bahwa Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Ini juga jadi pertanyaan buat kami ya. Nah, seorang Yesus pasti ketika dia berkata seperti itu juga dia berkata dengan kesadarannya, dengan ruhnya. Nah, ketika Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal, maka siapakah yang disembah oleh Yesus? Kan jadi pertanyaannya lagi, apakah yang disembah oleh sebagai orang-orang Kristen sama dengan apa yang disembah oleh Yesus? Atau ya roh apa itu yang goib itu, Roh Kudus itu, roh ilahi itu. Kan ya Yesus kan roh ilahi dalam dirinya. Makanya dia meninggal juga, dia kan tubuhnya nggak busuk tubuhnya. Sorry yang agak menyimpang saya juga, bahwa ajaran Yesus ini kalau menurut pemahaman pribadi saya ini ya jangan dicontoh, maksudnya seperti halnya kalau mudahnya Al-Hajj atau Siti Jenar. Jadi mengenalkan bahwa keselamatan itu manunggal ke dalam diri, manunggaling kawula kalawan Gusti, seperti itu. Jadi posisinya itu dia yang berkata itu Yesus sebagai manusia, pikiran atau nuraninya dia yang berkata gitu. Nah, kalau kita mau berkaca lagi melihat film Siti Jenar itu saat ditemuin kan nyebut Syekh Lemah Abang itu nggak ada, yang ada Pangeran Sejati gitu kan. Itu bahwa kesadaran manusianya itu udah lenyap gitu loh. Ya seperti itu gambaran dari ajaran Yesus itu, mengenalkan keselamatan di dalam diri. Kalau saya pribadi memandangnya seperti itu, bahwa aku dan Bapa satu itu. Kalau Jawa nyebutnya latihan mati sakjoning urip gitu lah asalnya. Ya kalau Bapak mengilustrasikan ya ke Siti Jenar, seorang Yesus mengilustrasikan kepada Siti Jenar, maka ya jelas Yesus adalah memang manusia seutuhnya. Karena Siti Jenar itu manusia seutuhnya. Bahkan dia bukan Tuhan kan gitu. Nah, makanya ketika tadi saya katakan bahwa Yesus menyembah, dia mengenal apa yang dia sembah. Ya wajar, karena dia seorang utusan.
dia menerima wahyu dari Tuhan, dia menerima ajaran dari Tuhan, dia menyampaikan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dia tidak menambahi, dia tidak mengurangi. Aku menyampaikan apa yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Kan gitu ucapan Yesus. Iya. Maka dia menyembah apa yang sesuai dengan apa yang difirmankan. Nah, ketika dia posisinya sebagai penyembah Tuhan yang diyakini oleh kawan Kristen sebagai roh ya, Allah Bapa itu sebagai roh, walaupun sebenarnya itu perlu kita maknai karena di sini masih banyak perdebatan juga, Pak. Itu maksudnya mengatakan Allah adalah ruh, maka sembahlah ia dalam ruh dan kebenaran, kan gitu ya di 24-nya. Itu kan mengenai tentang maksudnya gaib. Kalau saya pernah diskusi dengan kawan-kawan yang lain. Jadi Tuhan yang tidak nampak itu, maka kita harus sembah dengan suatu kehusuan yang secara rohani. Ya, betul. Khusyuk kan gitu. Ya. Nah, begitu itulah yang diajarkan oleh Yesus. Yesus sebagai utusan mengajarkan menyembah siapa yang gaib itu, yang tidak nampak itu. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Karena ketika Yesus ditanya oleh ahli-ahli Taurat kan, oleh orang-orang Yahudi bahwa hukum terutama yang manakah? Hukum manakah yang terutama? Maka dia katakan kan, sembahlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu dan seterusnya. Dan dia katakan Tuhan ilah kita, Tuhan itu esa. Itu dia katakan seperti itu. Nah, dia itu sebagai utusan mengajak mengembalikan orang-orang yang mulai menyeleweng menyembah Tuhan, mulai salah dalam menerapkan hukum, maka dia mengajak manusia menyembah Tuhan yang esa. Ketika Yesus berkata seperti itu, para ahli Taurat semua membenarkannya. Makanya memang Yesus sebagai utusan, bukan Tuhan. Gitu, Pak. Bu, itu kan sebagai ikan wujud ya. Roh itu wujud jadi manusia itu dia. Jadi kita nggak wujud, kita nggak menyembah manusianya loh. Tapi kita yakin percaya bahwa Tuhan itu pernah wujud jadi manusia, itu loh. Roh ilahi itu ada dalam diri Yesus, manusianya itu. Bahwa benar menampakkan diri itu loh. Yang dalam diri Yesus yang jadi manusia itu roh atau firman sebenarnya, Pak? Roh ilahi. Firman itu kan nggak kelihatan. Memang firman itu kelihatan. Firman itu roh juga. Firman juga roh ya? Firman juga goib, firman. Gimana mau ngeliat firman? Jadi gini nih, kalau pakai penjelasan kejawen kan saya masuk di mana aja bisa. Jadi dalam kesadaran itu manusia kan dibedakan menjadi beberapa lapis kesadaran. Satu, kesadaran materi, itu kan kesadaran otak pikiran kita menganggap bahwa Tuhan itu sesuatu yang abstrak gitu kan, otak materi manusia. Lanjut lagi masuk lagi ke dalam diri kesadaran astral gitu kan, mulai mengenal hal-hal yang aneh-aneh. Masuk lagi kesadaran entrik atau listrik, itu getaran energi frekuensi. Masuk lagi kesadaran ke visualisasi. Nah, ini visualisasi ini yang disebut dari saudara Kristen kita ini adalah Tuhan merendahkan dirinya dalam bisa dikenali manusia ini, Om Alif, Om Bang Juma ya. Dari kesadaran visualisasi inilah banyak munculnya beberapa agama. Contohnya kalau leluhurnya dia dalam kesadaran visualisasi ini, kesadaran keempat, ini menemukan cahaya, akan bercerita kepada murid-muridnya bahwa Tuhan itu seperti cahaya. Maka kalau muridnya yang belum sampai ke tahap spiritual, dia akan berangan-angan berpikir, oh Tuhan itu matahari, maka yang nggak tahu akan menyembah matahari. Seperti halnya visualisasi ini dalam wujud seperti yang foto profilku ini, cahaya, manusia cahaya. Dan dia akan bercerita bahwa Tuhan itu seperti hanya rupa manusia. Seperti dari orang-orang yang belum pernah ke spiritual, belum pernah mengalami, dia akan beranggapan bahwa oh Tuhan itu seperti ini. Jadi Tuhan sesuai imajinasi pikiran, ciptaan pikiran, seperti itu. Jadi kalau saya memandang sendiri, ya asal usulnya seperti itu, Pak Sima.
Iya begitu. Ini Kaparonggo ya. Tuhan itu kan roh itu kan meliputi si dunia ini kan, semua alam jagat ini kan dikelilingi roh Tuhan kan. Roh itu maha hadir dimanapun dia berada, maha hadir kan. Tapi tidak wujud. Makanya dia pernah wujud kan itu, cuma sekali doang wujud dia waktu menjadi manusia. Ya kan seperti Tapi hanya itu ada maksud dan tujuan Tuhan. Kenapa dia maha wujud itu? Ya, Yohanes kan pernah bersaksi melihat terang, bersaksi kan bersyahadat. Nah, itu kan wujud rendah Tuhan yang ditemuin oleh Yohanes, yaitu terang gitu kan. Yohanes bersaksi melihat terang itu di ayat apa, Yohanes berapa itu? Nah, itu kan bahwa Yohanes itu bukan terang gitu. Seperti itu kalau saya mandang. Jadi dari kesadaran ini sampai ke tahap kesadaran peleburan itu, Iya. terus ya sampai yang disebut sembuh ora ono apa-apa itu, kosong melompok, kembali ke Allah itu, menaruh dengan roh Makanya kita memahami firman itu cukup berhati-hati, nggak langsung pas itu cari benang merahnya semua. Dari perjanjian lama itu kan kita cari benang merahnya juga sih. Nah, sampai ke perjanjian baru penggenapan di situ, penggenapan wujudnya itu. Maaf Pak, kalau Yesus juga dikatakan sebagai seorang hamba, Bapak percaya juga Pak? Hamba iya, hamba manusia. Hamba Allah Itu lah. hamba Allah ya. Iya. Dia kan sebagai manusia, saat mengosongkan manusia kan. status manusia, statusnya manusia. Iya, dia 100% manusia kan, makanya dia dikatakan Makanya sebagai kita hamba Allah. Makanya kita tidak menyembah tubuhnya, kita tidak menyembah tubuh. Karena rohnya itu yang ilahi. Rohnya yang ilahi sendiri. Dalam diri larinya, jangan yang kejauhan. Ilahi sendiri dalam dirinya. Perumpamaan hakikat Yesus kan. Jadi Allah Bapa itu yang roh masuk ke dalam tubuh Yesus yang insani gitu. Roh itu yang muncul sebagai manusia, rohnya Bapa itu roh yang tidak kelihatan, roh yang goib itu. Kalau menurut saya gitu loh, menurut yang pernah makanya kan alami gitu juga. Bapak Itulah. yakini bahwa Yesus itu yang tubuhnya itu yang manusia, tapi dia rohnya itu yang ilahi karena roh Bapa yang masuk ke dalam Yesus. Dan waktu dikandung Maria juga kan yang mengandung siapa? Roh Kudus, roh ilahi itu. Ya, dia mengandung dari Roh Kudus. Iya. Berarti dirinya sendiri, dari diri sendiri. Berarti ini Amalib. Allah Bapa yang tadi dikatakan roh itu masuk ke dalam rahim Maria ya. Iya. Tapi tidak ini loh, tidak apa namanya? Kan udah di situ kan merendahkan diri. Kan yang mau jadi manusia kan Tuhan sendiri, bukan kita, bukan manusia itu meminta dia jadi manusia kan. Bukan permohonan manusia. Kemauan Tuhan sendiri. Yesus pernah berkata nggak bahwa aku ini adalah Tuhan yang menjadi manusia, Pak? Wah, itu nggak ada tertulis. Tidak ada tertulis. Lalu disimpulkannya dari mana ketika Yesus sendiri sering mengatakan bahwa sebagai anak manusia, bahkan dia berkata seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya, kan gitu. Itu anak manusia kan sebutan. Anak manusia itu sebutan ya? Iya, pembicaranya untuk menerangkan kepada manusia. Kalau saya mandang gini Amalib ya. Ya. Kalau melihat hakikatnya ya, kalau Maria itu hakikatnya itu tubuh kita. Lah Bapa itu hembusan yang masuk ke dalam janin atau jasad kita. Saat hembusan Tuhan itu berupa nafas itu masuk menggabung ke dalam jasad, ke dalam Maria, maka lahirlah nyawa atau aku sejati itu yang disebut anak Allah gitu loh, anak Allah itu. Ya, kalau saya memandang gitu, makanya disebut Yesus itu nggak ada bapak jasmani. Ya iya, bapaknya bapak Tuhan, jasad kita ini kan dihembuskan oleh Roh Tuhan gitu kan. Makanya nyawa kita
Yesus menyerahkan nyawanya gitu kan, menyerahkan anak Allah gitu. Kalau saya memandang hakikatnya seperti itu yang saya tangkap dari pembicaraan ini. Jadi memandang Yesus itu ya, Isa itu ya di dalam diri, bukan dari orang luar negeri yang jauh di sono gitu. Kalau saya ya, maaf ya. Kalau pakai istilah kata anak Allah, Pak, itu di kalangan bangsa Yahudi yang pernah saya baca itu kan sebenarnya tentang kedekatan seorang utusan dengan pengutusnya. Karena sang pengutus ini memberikan wahyu, membimbing, mengajarkan, dan dia memerintahkan agar menyampaikan kepada para pengikutnya. Makanya disebut anak Allah. Karena saya melihat misal di perjanjian lama, Efraim juga disebut anak Allah. Terus siapa lagi? Israel juga disebut anak Allah. Bahkan di PB, Adam sendiri pun disebut anak Allah. Manusia pertama itu, Pak. Itu kan berkaitan dengan kedekatannya sebenarnya, Pak. Kalau menggunakan diksi sebagai anak Allah, karena dia orang yang dekat, bukan secara apa ya, benar-benar seperti anak dan bapak gitu. Nah, sebenarnya yang mungkin beda ya, Pak. Akhirnya di sini kembali lagi. Ya, Kalau saya potong sebentar. saya Jadi, sedikit aja dulu, Pak. Ya udah. Ya, nanggung. Nah, karena gini, Pak, contoh ketika di dalam Islam dijelaskan tentang penciptaannya, ya, seorang yang memang begitu ajaib, Al-Quran menjelaskan bahwa dengan kalimatnya, kan gitu ya, dengan kalimat ini kan kata darinya. Kata apa sih? Karena Tuhan itu maha kuasa, Pak. Tuhan itu maha kuasa, sehingga ucapannya, perkataannya, titahnya yang mengandung perintah, maka harus jadi gitu. Nah, kalimat apa yang diucapkan? Contoh, jadilah Yesus, jadi itu, Pak. Nah, disebut sebagai kalimatnya itu seperti itu gitu loh. Jadi ketika Tuhan Sang Maha Kuasa, ucapannya itu nggak seperti kita. Kita yang manusia biasa bilang jadi. Jadi sesuatu itu enggak, karena Tuhan Sang Maha Kuasa dengan firman-Nya. Kalau bahasa umumnya lagi, kalau bahasa di Al-Qur'annya dengan kalimatnya. Kalimat itu pendekatan kata bahasa di dalam Islam itu satu kata. Nah, di situ ada unsur perintah, kata jadilah. Kun, jadilah engkau Isa, maka jadi di dalam perut tanpa sebuah proses hubungan biologis. Nah, keajaiban seperti ini penciptaannya Nabi Isa, dan dia nanti akan menjadi seorang utusan ke depannya, utusan Tuhan, mengabarkan tentang perkara-perkara yang sifatnya pewahyuan. Nah, makanya di sini terjadi kesalahpahaman kan gitu, sehingga di kalangan kawan-kawan Kristen, mohon maaf ini dalam perspektif Islam, menempatkan sebuah kalimat melebih-lebihkan gitu, sehingga dia tetap ketika dia sudah menjadi manusia, jadi maka jadilah Yesus yang ada di dalam kandungan seorang manusia, ya sudah mutlak dia 100% manusia. Memang terciptanya karena keajaiban dari Tuhan, firman-Nya semudah kata jadilah gitu. Nah, ketika dia jadi manusia, ya udah mutlak manusia. Dia mengabarkan tentang siapa sang pencipta dan siapa yang berhak untuk disembah. Makanya ketika tadi saya tanyakan, di satu sisi Bapak mengatakan roh dalam diri Yesus itu adalah roh Allah, tapi di sisi lain Yesus juga menyembah kepada Allah gitu. Artinya Yesus sebagai manusia, bahkan tadi dikatakan sebagai seorang hamba, pasti dia punya Tuhan. Karena dia katakan kami menyembah apa yang kami kenal. Berarti dia punya Tuhan. Mustahil ada Tuhan menyembah Tuhan gitu. Jadi gini, Oke, saat lanjut, ajaran Bang Yesus, Ronggo. saat ajaran Yesus datang pada masanya itu kan mengenalkan bahwa keselamatan di dalam diri ini kan ada dua versi. Satu versi Yahudi bahwa dia dituduh sebagai manusia menjadi Tuhan. Yang kedua muncul berikutnya bahwa Yesus itu inkarnasi Tuhan. Jadi dari sinilah itu timbul. Jadi bahwa mungkin ketidakpahaman atau pada zamannya itu memunculkan dua aliran, maksudnya yang aliran yang menuduh Yesus menjadi Tuhan, manusia jadi Tuhan. Yang kedua bahwa Yesuslah inkarnasi Tuhan gitu. Nah, dari sinilah yang saya lihat itu ya seperti itu. Jadi
tidak bisa disamakan. Itu dari leluhur yang mungkin hadir di Islam, bahwa kembali lagi ke Taurat lagi kan, Tuhan itu Esa gitu. Nah, karena mungkin salah satunya yaitu terjadi dua perbedaan pendapat. Yang satu, Yesus manusia dijadikan Tuhan, ya itu makanya Yesus dihukum kan, dicari. Yang keduanya bahwa Yesus inkarnasi Tuhan gitu. Padahal mungkin juga ajaran Yesus bukan seperti itu, bahwa dia mengenalkan bahwa ini loh, di dalam diriku ini ada keselamatan, aku dan Bapa satu. Saking dekatnya itu nyebut Tuhannya itu dengan Bapa, karena merasa manunggal, merasa satu gitu loh. Bahwa Bapa itu yang maha kuasa dan dia sebagai anaknya terdiam diri di dalam tubuh manusia, seperti itu. Ya memang seperti itu sih. Kalau disatukan juga pemahaman ini juga nggak bakal ketemu, karena mendalaminya secara Om Alif sama Om Juma itu secara alkitabiah, dalam arti ya apa yang dibaca ya itu gitu loh. Kalau kita kan memahaminya secara tersurat dan tersiratnya. Kalau tersuratnya, tertulisnya ya seperti itu yang dibicarakan Om Alif itu dan Om Juma, bahwa manusia ciptaan. Tapi secara tersiratnya itu bahwa di dalam diri kita semua manusia itu ya Tuhan-Tuhan juga. Allah lebih dekat dari urat leher kita gitu loh, mengenalkan bahwa Tuhan itu di dalam diri kita, nggak usah jauh-jauh. Makanya Rumi, mengutip Rumi kan ada istilah sufi itu kan, ku cari Tuhan di masjid tidak kutemukan, ku cari Tuhan di gereja tidak kutemukan, ku cari Tuhan di wihara, di gunung, di lautan tidak kutemukan. Tapi setelah ku mencari Tuhan di dalam diri, ternyata dia ada di situ gitu, di bait Allah itu sendiri. Iya. Mencari surga juga di bumi ini. Nah, seperti itu. Ketemunya surga itu kan di bumi, kita ketemunya surga itu di bumi. Dari puisi Rumi ini kan bisa diibaratkan bahwa Tuhan itu tidak jauh, lebih dekat dari urat leher kita gitu. Keselamatan sejati jiwa kita ya di dalam diri, tidak di Kalau langit gitu, sana, seperti itu. bedanya Bapak dengan Yesus apa ya? Maksudnya bedanya kita dengan Yesus itu apa? Ya kan dia mengenalkan. Bedanya gini, bedanya satu, dari kalau dari tubuh ya, Yesus mayatnya nggak busuk. Kalau kita kan busuk, mayat manusia. Tapi dia Itu yang tidak asli, kebal ya? Yang nyata ya. Kebal nggak buat apa dia punya ilmu kebal? Kalau saya nyebut itu Bukan Pak, artinya ketika dia ditusuk dia terluka gitu, itu sama Iya. aja. bukan gini nih. Kalau saya nyebut di ajaran-ajaran Buddha dia moksa gitu. Maksud nggak moksa? Isa atau Yesus itu moksa. Terangkat jiwa, rohani dan jasmaninya lebur kembali ke asal usulnya. Jadi gimana sekarang? Apakah tubuh Yesus itu Tuhan juga? Gitu. Tubuhnya itu Kalau kita nggak ngomong ke menyembah, arah situ, kita nggak menyembah tubuh, Gini, bukan kita menyembah gitu, roh. Pak Sima, maksud saya gini, kalau kita mau upgrade kesadaran lagi, sejatinya itu kan dunia ini kan Tuhan-Tuhan semua gitu loh. Kita tuh Tuhan yang hidup. Kalau kembali ke zat sama roh, itu zat kan larinya kalau saya menyebut itu ke materi. Segala sesuatu materi mungkin dengan bahasa manusia yang mudah dipahami adalah tercipta. Kalau Gini aja lah, gini, jelas gini. Sebentar, Pak Sima. Saya menyebut itu tanjali gitu, tanjali gitu loh. Jadi dengan bahasa manusia yang terbatas itu menyebut sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu cipta gitu, menciptakan. Tapi bisa dipakai Tuhan itu bertanjali gitu loh, seperti itu. Ya terserah Tuhan, dengan kemahakuasaan Tuhan, dengan zat dan rohnya ini yang berasal dari dia juga. Ya aslinya ya kita pikiran ilusi gitu loh. Kalau mau naik ke upgrade kesadaran lagi, kita ini nggak ada, yang ada Tuhan juga, Allah juga. Seperti itu. Kalau pengen upgrade naik ditemukan ya Allah juga. Makanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Allah kembali ke Allah gitu. Ya, tadi mengatakan mengibaratkan dekat ya. Ketika membahas tentang Al-Quran, misal di
ada ayatnya, ida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika bertanya kepadaku tentang aku, kata Allah, sampaikanlah, katakanlah bahwa aku itu sangat dekat, kan gitu. Nah, artinya seluruh manusia itu dekat dengan Tuhan pada prinsipnya, kan gitu. Bahkan lebih dekat dari urat nadi, kan. Nah, kalau membahas tentang seperti ini, Pak, tidak ada bedanya kita dengan Yesus, Pak. Ya kan, Sebagaimana Yesus juga dekat dengan Tuhan. Yang membedakannya, Yesus adalah manusia sebagai utusan. Kan gitu. Karena dikatakan di kitab Anda juga bahwa Bapa yang bersaksi tentang aku, dia yang mengutus aku. Dia sebagai utusan, Bapa yang bersaksi. Nah, itu sepadan juga dengan memang para nabi itu ketika menjadi seorang utusan. Di dalam Al-Quran dijelaskan Allah yang mengutus para rasulnya untuk menunjukkan liyudhirahu ala dini kulih, untuk menunjukkan, menampakkan ajaran yang sebenarnya, dan dikatakan wakafa billahi syahida, cukuplah Allah menjadi saksinya. Nah, tidak ada bedanya kita dengan Yesus, cuman yang membedakannya adalah dia yang menerima wahyu dari Tuhan, yang mengajarkan kepada pengikutnya agar menyembah Tuhan yang Esa. Kan itu sebenarnya. Iya, bahwa kita semua itu utusan. Kita ada di dunia ini dikirim Tuhan. Bapak sama nggak dengan Yesus, Pak? Secara tubuh dan rohani sama, Pak. Yang membedakan adalah wahyu yang diberikan. Nah, itu betul. Bedanya kita tidak menerima wahyu sebagai pengajaran yang diajarkan kepada manusia. Kalau Yesus menerima wahyu agar diajarkan dan disampaikan kepada manusia. Makanya kan untuk menuju kepada kehidupan yang abadi, Yesus berkata dan berdoa kepada Bapaknya di Yohanes 17 nomor 3, kan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya ilah yang benar, nggak ada yang lain berarti, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jelas, sebagai utusan berarti dia membawa risalah, membawa ajaran yang disampaikan oleh Bapa kepada Yesus, yang Yesus ajarkan kepada pengikutnya. Kan begitu. Jadi gini Pak Alif, sang juru selamat itu siapa? Apakah ada dua sang juru selamat? Juru selamat tentu kan sesuai dengan masanya. Ketika Yesus sebagai juru selamat, ya kepada umatnya kala itu sebagai untuk kalangan Bani Israel. Nah, apakah nanti yang menghakimi nanti, apakah ada dua Tuhan menghakimi? Oh, wallahu khairul hakimin. Allah itu sebaik-baiknya hakim, tidak ada yang lain. Ya, kalau tanya ke saya, Tuhan itu hakim, kan dia menghakimi manusia nanti, menentukan manusia masuk surga apa enggak. Apakah Yesus punya otoritas mutlak untuk menghakimi? Yesus itu datang dari surga katanya. Dia mengatakan sendiri, aku dari surga, kamu dari bumi, kan gitu. Itu ada ayatnya, tapi saya bukan penghafal ayat gitu. Tapi saya tahu garis-garis benang merahnya semua. Iya, apakah Yesus pemilik otoritas mutlak untuk menghakimi, menentukan orang manusia dan posisinya dia di mana? Mutlak. Tapi Yesus berkata, Pak. Tapi Yesus berkata, hal yang duduk di sebelah kiri atau di sebelah kananku, aku tidak kuasa untuk memberikannya. Artinya ada yang punya otoritas untuk memberikan kuasa, Pak. Bukan Yesus. Yesus tidak punya kuasa untuk memberikannya. Dia serahkan kepada punya otoritas mutlak. Siapa? Ya Tuhannya Yesus, Bapak. Ini Yesus yang lagi bicara itu lagi pakai kesadaran manusia mungkin. Jadi nggak bisa apa-apa. Loh, itu berada di kerajaan surga lah nanti, Pak. Kan hal duduk di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Inilah serunya Pak Alif. Itu namanya kita iman, beriman. Makanya kalau nggak ada, jadi kita semua saling mencari semua, kan iman kita di manakah iman kita itu nanti semuanya, kan gitu. Ya.
Mungkin Bang Zuma lagi ngopi dulu ya kawan-kawan, dia belum speak up, nanti kalau udah speak up aman. Lagi Jadi kalau Iya. kalau selingan sama dulu. semua Pak Alip, kalau sama semua di muka bumi ini nggak seru. Jadi inilah serunya semua Gini dibikin guys, Tuhan itu berbeda. ini Kayak gini Pak Alip, saya sebenarnya ambil aku contoh gini. suka ini. Gini. Isinya sehat, tapi gini guys, sayang bateraiku lowbat. Maklum lah, wong apa itu Umat HP-nya HP jadul kan. jangan overlanding Ya, dong. benar. Iya nih, benar speaking nih orang. Ini Pak Alip, saya Oke. contoh kita 10 menit tarik lagi Yesus itu kayak sama, nyampe. ya Yesus sama dengan nyawa kita. Bahwa nyawa adalah alfa omega, benar nggak? Nyawa dan Bapa satu, benar nggak? Maksudnya gimana ya ini? Ya udah, kalau nggak nangkep. Nyawa dan Bapa adalah satu. Iya. Buat Ya dijelasin dulu aja Pak. Ya itu tadi kan disebutkan bahwa Yesus itu kan Tuhan menyelamatkan. Dari awal saya ngomong kan Kristus Yesus kan artinya yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan. Jadi kalau saya Yesus Kristus itu bukan sosok yang dari Israel jauh, tapi ada di dalam diri kita seperti itu. Kalau Isa, kalau orang Jawa nyebutnya aku sejati, pangeran sejati, seperti itu cara hakikatnya gitu. Ya di dalam diri kita ini keselamatan gitu loh. Ya kalau nyawa dan Bapa. Cuma faktor bahasa aja. Iya. Nah, sekarang kalau cuma faktor bahasa aja dan posisi Yesus itu tidak ada beda dengan yang lainnya. Sekarang salahkah ketika memposisikan Yesus itu sebagai manusia sejati seutuhnya yang mengajarkan manusia agar menyembah Tuhan yang satu? Kalau berpikiran seperti itu ya nggak ada yang salah, sama aja. Kalau menyebut secara hakikat Yesus di dalam diri keselamatan, ya benar juga seperti itu. Nggak ada yang disalahkan. Ya kalau tidak salah, berarti ada yang salah ketika menuhankan seorang Yesus. kayaknya. Ya itu nggak tahu pemahaman siapa tahu dia dengan seperti ini. Contoh gambarannya, saya bukan ngadi-ngadi ini seperti ini. Seperti halnya Ini Pak Ronggo ya, kalau Pak Ronggo dari Kristen juga atau bukan sih? Takutnya nanti ini. disemprot juga. Seperti ini. Kalau kita sujud ke Ka'bah gitu kan, itu orang lain menyebut itu sujud ke batu, benar apa salah? Benar, karena pemahaman dia nyujudnya ke batu, tapi dengan intuisi Pak Alif, bukan, itu hanya pemersatu aja. Seperti itu gambarannya, seperti itu. Kalau melihat sosok Yesus, dia juga merem, nggak nyembah Yesus. Kalau ada yang nyembah Yesus kayak disanjung-sanjung, ya itu hak mereka, seperti halnya seperti itu. Tapi seperti halnya Buddha, dia saat berdoa langsung merem hanya untuk fokus gitu loh. Itu harus hubung diri dengan Tuhannya gitu. Kalau ibadah kami umat Islam sholat menghadap Ka'bah itu perintah dari Sang Maha, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita tidak bisa menghadap Ka'bah, tidak jadi harus menghadap Ka'bah gitu. Tidak harus menghadap Ka'bah. Fa'aina matuwalu wujuhakum gitu kan. Kemanapun kalian menghadap, di situ ada zat Allah. Jadi kemanapun Anda menghadap itu terserah. Iya, Nah itu kan perintah ketika kita dalam posisi. Nah sekarang begini, ketika Yesus diibaratkan sebagai kiblat, adakah perintahnya dari Sang Maha itu agar ibadah menyembah Yesus? Kan itu jadi poin pertanyaannya. Jadi seperti yang saya gambarkan, bukan tertulis dan tidak. Kan sejatinya kan yang tahu Tuhan yang diri kita sendiri. Apakah kita terhubung dengan Tuhan tiap hari, tiap saat gitu kan, seperti halnya zikir kan menyebut atau mengingat gitu loh, menyebut atau mengingat Tuhan, apa yang diingat seperti itu. Orang lain
yang kepercayaan melihat Islam sujud di depan Ka'bah. Kalau dia bukan satu iman, dia menyebut wah itu kok nyembah batu. Disalahin nggak? Ya enggak. Karena dia taunya itu bukan imannya dia seperti itu. Hanya seperti Yesus, Buddha itu juga sama aja. Seperti itu hanya fokus untuk hal itu tertulis. Ya, kalau begitu, Pak, Pak Ronggo kalau menyembah dalil begitu Menyembah berarti dalil nggak, Pak Ronggo? sebenarnya orang Kristen itu tidak menyembah Yesus. Ya kan yang bilang nyembah Yesus kan Talib. Kalau dia kan Yesus yang hakikat. Yang Ya nyebut enggak. nyembah manusia Ya, kan saya Talib berkata, tadi. saya berkata syukurlah kalau memang Oke, orang guys. Kristen itu tidak menyembah dan tidak menuhankan Yesus, gitu. Ya iya, kan pemahaman Pak Alif aja yang menyembah manusia seperti dari tadi. Oh, enggak, Pak, enggak. Selama ini iman Kristen itu wajib mengimani Yesus sebagai Tuhan karena ada tertulis misal di Roma kalau nggak salah Kayak gini, bahwa Pak Alip, ya, yang di Yohanes 17 ayat 12 itu Pak Alip, itu kan nama Tuhan itu kan dibikin Yesus, itu dibilang namanya. Nah, itu larinya ke situ, makanya di situ. Lama saya di situ, berapa tahun saya muter-muter di situ. Itu Maksudnya bunyinya kan nama gimana? itu Yesus, namanya itu yang Yohanes 17 ayat 12. Buka aja tuh. Namamu yang telah kau berikan pada aku, kan gitu. Tuhan menyelamatkan. Bentar, guys. jadi nama Tuhan Ini- itu Yesus, Pak. Yesus, iya. Oke, Pak. Bisakah Yesus saya itu bahasa apa, ngomong Pak? bentar, Yesus. guys? Nah, itu saya kurang tahu, nggak paham, saya nggak ahli bahasa, Pak. Repot juga. Udah. Ini guys, Tidak dipertanggungjawabkan dalilnya. saya NU. Bentar, Pak Alip. Ini Ya. kan saya NU, numpang urip. WP-nya kan apa itu ikut warung. Warung mau tutup. Saya harus pulang, guys. Langsung colok aja, sama colok aja langsung. Sinyalnya numpang. Cas terus. Ini kalau mau mati nih. Bukan masalah colok. WiFi. Mas Sony nggak seru. Nggak seru Oh, nih. hostnya nih. Ya, kita hargai iya, itu. gitu, guys. Malah. Hostnya nih. Oke ya. Yo, gini loh guys. Harap maklum. Besok kan Ya, ada oke. Salam waktu damai lagi. Pak Alip ya, salam Kita damai undang Pak Yuma. Yuma Salam sama damai Pak semua Alip. kita. Iya, Gitu. makasih. Salam kenal Iya. buat semua. Iya, salam kenal. Pertahan- Oke, Kan- Bang Yuma, terima kasih sudah Iya, hadir. makasih Bang, makasih. Itu Ya, ya. pertahankan imannya itu Yesus ya, ya. itu sebenarnya bukan Tuhan, hanya anggapan orang aja di luar keyakinan Kristen. Contoh Muslim menganggap bahwa umat Islam itu menyembah Yesus. Oke lah, pertahankan Ya, itu kalau udah dan benar- posisikan Yesus beneran benar-benar mutlak sebagai utusan Tuhan. Tapadul Guru ndah. Lanjut. Ya, intinya kita harus Oke, jangan ngomong salam. bersahadat tapi bersahadat beneran gitu ya. Oke. Saya tutup dengan kata-kata terakhir ya guys. Sarung sampun kula lempit saderenge kula nyuwun pamit. Ngapunten sedanten kemawon. Kita jumpa besok lagi setelah habis taraweh. Oke. Oke, makasih. Oke, siap. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi Salam, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Ya, tadi tuh saya mampir, saya lewat gitu ya kan. Saya kan cari tuh di mana yang ada seru-seruan gitu ya kan. Nah, tiba-tiba saya masuk di Komalini. Habis itu dipanggil sama hostnya, Bang Suma ada di bawah, naik dong. Aku dijambak, naiklah aku kan. Aku dengarkan mereka cerita. Aku serius loh tadi membahas itu kan, bahas Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78 ya kan. Loh kok ini semua tanggapannya kayak sayur tanpa garam gitu loh. Nggak ada tanggapan yang kemudian ceritanya kayak seperti biasanya kan. Nah, terus perkenalan mereka juga entah apa-apanya mereka bilang gitu. Bingung aku jadinya kan. Jadi aku bacalah ayat itu, menunggu tanggapan dari mereka.
loh kok jadi kayak begini perjalanan diskusinya kok kayak gini, aneh kurasa ya kan. Untung aja ada Dinda Alif yang naik. Aku japri lah dia, Dek, aku bilang apa sama Bang Alif, aduh Dek, aku nggak cocok ini bukan dunia saya. Aku bilang ini dunia hayal, aku nggak bisa mau ngomong apa, kamu aja yang gaskan ya, aku nyimak. Dinda Alif bilang ya udah Kanda nggak apa-apa, biar saya, alhamdulillah dia selesaikan. Nah tadi terakhir kita mendengarkan bahwa nama Yesus itu adalah nama Tuhan. Nama Tuhan yang kau berikan, namamu yang kau berikan kepadaku. Di dalam Yohanes 17 nomor berapa tadi itu? Nomor 12 apa nomor berapa yang dia sebutkan tadi? Yang pada intinya bahwasanya selama aku bersama mereka, aku telah menjaga mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Mereka, orang ini memahami bahwa mate bale. Orang ini memahami bahwasanya nama Yesus itu adalah nama Yod-Heh-Vav-He itu sendiri yang asli gitu. Nama aslinya adalah Yesus yang kau berikan kepadaku. Tapi kalau nama Yesus itu adalah namanya Tuhan, berarti Tuhan itu punya nama pakai menggunakan bahasa Yunani. Tapi kalau dia larikan kepada Yeshua, nah Yeshua itu sudah ada lebih dulu sebelum Yesus, Yeshua bin Nun, iya kan? Berarti nama Tuhan sudah lebih dulu diberikan kepada Yeshua bin Nun, ya kan? Yeshua anak laki-lakinya Nun. Kan gitu. Aduh, gimana ini? Tapi kalau dia katakan Yesus itu dalam bahasa Yunani, itu nggak mungkin. Mana ada Yesus menggunakan bahasa Yunani? Pasti dia menggunakan bahasa Ibrani. Yeshua kan? Yeshua. Nah, justru Yeshua lebih dulu. Yeshua lebih dulu mendapatkan nama itu. Berarti gugur dong. Ternyata bukan anak Maria yang pertama kali diberi nama Tuhan, tetapi yang pertama itu adalah Yeshua bin Nun, pelanjut daripada Nabi Musa alaihissalam di dalam kitabnya orang Yahudi. Kayak mana itu ceritanya teman-teman? Bingung saya tadi ini apa ini, dibilang Islam juga kagak, dibilang Oten juga bukan. Waduh, untung ada Dinda Alif yang membantu saya untuk menjelaskan melayani mereka. Aku bingung karena saya membuat pernyataan, mereka nggak tanggapin, mengiya-iyakan aja gitu. Pusing aku bah. Oke, saudara-saudara sekalian, mungkin kita istirahat. Teman-teman istirahatlah dulu ya. Antum istirahat, jangan lagi ke YouTube. Kalau bisa istirahat. Besok kita lanjut lagi, insyaallah jam 10 pagi kita kembali mengudara. Setelah kita tadarusan ya, lanjutkan bacaan Quran kita kembali lagi. Untuk saat ini saya harap saudara semua, Allahu Akbar, ngantuk, saudara semua istirahat dulu, biar besok segar, bangun sahurnya sebentar, tidur dulu bareng 1-2 jam 3 jam, habis itu tahajud, lalu kemudian sahur. Saudaraku, aku bukannya nggak mau cari komal, tapi aku ngantuk kali. Jadi besok aja lagi kita lanjut ya. Saudara-saudaraku istirahat aja dulu, yang ngantuk istirahat, yang masih segar ya silakan aja dicari ininya. Kalau Bang Suma besok pagi jam-jam 10 lah, atau jam 9 kita kembali jumpa, tentu dengan keadaan dan komal yang berbeda. Aku berharap nggak masuk lagi, nggak menemukan lagi komal-komal kayak begini. Karena aku ini apologet kan, nggak cocok dengan kejawen-kejawen kayak gitu. Islam Nusantara aku rasa. Kristen kejawen, Islam kejawen ketemu berkongko-kongko, belum lagi hostnya ada hantunya melayang-layang, bikin pusing aku lihat. Baik saudara-saudara sekalian, mohon maaf ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih saudara Ji Samsu. Wah, ini yang punya pabrik Ji Samsu ini ada di tengah-tengah kita memberikan stiker. Makasih ya, barakallahu fikum wa ahlikum. Baik sahabat-sahabat,
sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih banyak atas keikutsertaannya masuk ke komal yang tidak jelas. Semoga apa yang disajikan oleh saudara kita Ustaz Alif itu bisa itu bisa menjadi acuan belajaran kita untuk menghadapi kejawen-kejawen atau syiah-syiah yang nyamar-nyamar dan seterusnya. Oke, cakarut duk ladde maki sudah mengantuk ini teman-teman sekalian. Mohon maaf ya dan terima kasih atas kebersamaannya. Saya akhiri subhanakallahumma wabihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.